to start the online meeting with Miss Nika. So today on Friday, 7A Prodi Anestesi akan melakukan pertemuan ke-20 ya dengan Miss Nika. Saya langsung mulai aja, nanti yang baru join nanti biar nyambung begitu karena PPT-nya quite long, panjang. Nanti takut tidak sempat menjelaskan istilah-istilah yang ada di PPT tersebut. Ya, saya akan mulai. Ini kemarin saya menjelaskan tentang injury, apa ya Put? Saya lupa Put. Spinal injury. Oh ya, spinal injury. Sekarang abdominal. Ini udah dipresentasikan berarti ya, abdominal injury. Is it right? Sudah nih. Yes, okay. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, abdominal injury. Abdominal berarti injury-nya yang terjadi di mana ya? Where is the locations on our abdominal? Abdominal bahasa Indonesianya adalah perut, bagian perut ya. Okay. What do you know? Yes, baru nyambung. What do you know? Lah, kecepatan. What do you know about abdominal trauma? Trauma perut. Sebenarnya kalau ngomongin trauma perut, tidak semua orang yang terkena luka tumpul apa luka tajam berbenturan begitu. Orang yang pasca operasi juga pasti akan mempunyai abdominal trauma. It's not always injury berarti kan perut terkena sesuatu begitu. Nah, bagaimana dengan orang yang mengharuskan situasi dia dioperasi juga pasti akan having an abdominal trauma. Okay. Before we start, jangan lupa everybody turn on your camera. Nanti kalau tidak nyalain kamera, saya nggak ngitung absen ya. Juga nanti kan akan dicek ya sama kampus apakah Anda nyalain kamera atau enggak, mahasiswanya ada atau enggak gitu. Okay, before we start, we will look an overview of abdominal trauma. Jadi abdominal trauma itu biasanya adalah injury yang ada di abdomen, di perut Anda. Ada abdomen atau bagian perut itu ada colloquially, saya lupa, colloquially. Nanti saya cek lagi nak cara nyebutnya, HP saya lagi dicas. Nah, si colloquially ini, saya jadi penasaran ih. Ntar deh. Kalau ada yang udah ngecek duluan, coba deh sebutkan apa cara menyebutkannya. Miss Nike sambil ngecek how to pronounce colloquially, Miss. Colloquially. Kuali ya? Colloquially. Oh ya, colloquially. Kuali berarti. Colloquially. Thank you sudah membantu. Colloquially. Cold disebut dengan belly, perut, tummy, midriff, kaki, dan stomach. Adalah bagian dari body between the thorax, dada sama pelvis. Nah, itu kita lihat itu gambarnya. Yang atas, jadi ada 3 parts of abdomen, ada thoracic cavity, ada abdominal cavity, perut bagian atas, sama pelvic cavity, itu perut yang bagian bawah. Ya. Kalau saya jadi penasaran, if someone is pregnant, kalau orang ada yang hamil, ini kan lagi ngomongin abdominal trauma, pasti harus memahami the area of your abdomen, yes. Nah, if someone is pregnant, kalau ada orang hamil, kira-kira the fetus, bayinya itu berada di mana? Di abdominal cavity atau di pelvic cavity? Kalau ada orang yang sedang hamil, kira-kira terjadinya itu posisinya di mana? Di pelvic atau di abdominal? Ada yang tahu nggak? Does anyone knows pregnancy? Nggak ada yang tahu? Bukannya itu ilmu dari pelvic. Yes, harusnya di pelvic ya, bukan di abdominal. Tapi dia emang membesar nanti kan di bagian abdominal. Tapi awal mulanya itu di pelvic cavity. Okay. Here are the abdominal organs. In our abdominal, there are liver, spleen, ada pankreas,
Kita lihat gambarnya itu ada liver, ada spleen. Spleen tuh biasanya taruhnya di belakang, jadi nggak gitu kelihatan kalau lihat dari depan. Kecuali kamu punya organ yang bisa dibedel-bedel itu dilepas pasang, kelihatan bentuk spleennya. Tapi kayak nanti ada on our slideshow, there will be a spleen pictures, jadi bisa lihat gambaran jelasnya. Ada pancreas, ada stomach, gallbladder, kandung kemih, ada bowel, ada colon, small intestine. Jadi intestine sendiri ada small sama large ya. Si usus sendiri ada dua, ada small sama large. Di sini ada gallbladder, ada berapa itu? There are 6, liver, spleen, pancreas, stomach. Cara bacanya, stomach, gallbladder, bowel. Bowel itu ada colon and small intestine. Atau colon bisa diganti dengan large intestine. Tapi lebih umum dipakai kalau ngajar kesehatan itu small intestine sama large intestine. Walaupun colon ada dipakai ya. Oke, commonly injured organ. Di mana terjadinya organ tersebut kalau ada injure, biasanya most common sering terjadi di bagian spleen. Tuh gambar spleen yang jelas karena tadi the position is behind the stomach. And then liver, liver berarti in the middle, sama dengan kidneys and bladder. Perkemihan ya, kidneys and bladder. And then less common is on the small intestine. SM itu small intestine, LG itu adalah large intestine. Jadi, nah from spleen, liver and kidney bladder itu in between berarti di tengah-tengah kasus yang terjadi katanya. And then yang jarang adalah small dan large intestine. Oke, wait. Sign and symptom, tanda dan gejalanya katanya. Tanda dan gejalanya biasanya pale, cold, clammy. Ingat ya nanti saya mau nanya ya. Saya pengen ngasih satu pertanyaan dan tolong dijawab. Tentang sama kayak kemarin saya nanyain tentang steroid, tentang obat gitu. Karena kan ruang anestesi pasti ada hubungannya dengan medication. Kalau sakit ini harus dikasih ini. Kalau mau anestesi ini menghilangkan sakit ini atau antibiotik ini kan harus dikasih obat. Jadi kan harus memahami terms of medicine. Jadi saya mau nanya di terakhir. Jadi tolong biasanya Anda bisa menggabungkan atau menjawab pertanyaan saya without looking to the Google. Kalau tahu pembahasannya apa, pasti tahu obat tersebut fungsinya buat apa. Begitu. Oke, saya lanjut. Yang sign and symptoms. Yang pertama adalah pale. Pale itu artinya kulit pucat. Terus ada cold dan clammy skin. Intinya dingin dan lembab. Clammy, lembab ya. Bruising of the skin. Bruising berarti memar pada kulit. Nausea or vomiting berarti mual dan muntah. Severe pain itu adalah sakit yang sangat parah sekali. Bleeding wound or other obvious injury. Bleeding berarti luka yang berdarah. Cedera nyata, other obvious injury. Jadi cedera nyata, cederanya nampak di mata begitu. And then bleeding from anus, cara bacanya anus, pendarahan dari anus or genitals if injured, atau alat kelamin, genitals bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya alat kelamin. Protruding intestine, usus yang menonjol, protruding. And patient unable to stand and holding the injured area for pain relief. Pasien yang tidak dapat berdiri dan holding the injury area, tidak bisa memegang bagian yang terkena cedera for pain relief, untuk menghilangkan rasa sakit. Biasanya itu sign dan symptomnya. Kebanyakan yang paling umum adalah mual muntah, kayaknya semua injure menghadapi apa terjadi gitu ya, rata-rata ya. Mual muntah yang paling gampang, bruising of the skin yang paling gampang dihafal, dan kulit pucat, pale, sama kulit lembab, cold, clammy skin. Itu dan sign dan symptomnya. Oke, the causes, penyebabnya ada dua, yang tumpul dan yang tajam. Mana yang tumpul? Ada gambarnya sih ya. Yang tumpul adalah blunt abdominal trauma. Jadi trauma perut tapi oleh benda tumpul. Kalau penetrating abdominal trauma, trauma injure kejadiannya oleh benda yang tajam, tembus, penetrating, tembus. Commonly source include hard and heavy falls. Sumber umum biasanya terjadi akibat hard and heavy falls, jatuh dia dengan keras dan berat. And then after that car accidents is Indonesia, kecelakaan mobil, motorcycle or bicycle crashes, sepeda motor atau sepeda, kecelakaan sepeda atau sepeda motor ya. Sporting mishap, kecelakaan olahraga, and assault. Assault di sini adalah penyerangan. Penyerangan dengan menggunakan benda yang tumpul. Bagaimana dengan yang benda tertembus ya, penetrating?
Usually caused by a gunshot. Disebabkan oleh tembakan pistol. GSW. Gunshot wound atau stab wound. Stab tusukan. Itu penyebabnya. Tumpul dan tajam. Dibedakan menjadi dua. Nah, and then how to diagnose the injury situations? First, physical examination, pakai mata dulu, dicek. Then after that, you can do the imaging test, menggunakan alat ya, mata dan menggunakan alat. Nah, bagaimana alatnya? Katanya for blunt abdominal trauma, biasanya evaluations of the patient will uncover signs of hypoperfusion. Jadi untuk trauma tumpul abdominal, evaluations of the patient, evaluasi pasien will uncover signs of hypoperfusion, tanda-tanda hypoperfusion. Nah, di sini pertanyaan saya, what is the meaning of hypoperfusion? Ada yang tahu? Coba di bahasa Indonesia itu dalam kurungnya itu yang maksud dengan hypoperfusion. Coba bantu saya mengartikan what is the meaning of hypoperfusion. For example, dalam kurung apa itu? Cold skin temperature. Apa? Yes, kulit dingin. And then apa lagi tuh? Mottling. What is mottling? Bintik-bin, lama nyarinya. Bintik, Miss. Yes. Ulang. Diminish pulse. What is diminish pulse? Pulse nadi, berarti diminish. Penurunan mungkin. Yes, pengurangan. Yes. Pengurangan, penurunan. Menghilang begitu intinya ya nadinya. Nggak kedengeran tadinya, gampang terdengar, sekarang terdeteksi. Apa sih kan nadi itu pakai bisa dipegang, bisa dipalpasi, bisa didengar. Delay capillary refill. What is that? Ada shock dan jelas. Kapilari tertunda. Apa itu dimaksud dengan kapiler? Waktu isi ulang kapiler, Miss. Ya, apa itu kapiler? What is capillary? Pembuluh darah. Yes, very good. Which should initiate, yang harus dimulai pencarian a search for source of blood loss. Makanya kalau udah terjadi itu hypoperfusion harus dihindari gitu biar kehilangan darahnya tidak terlalu banyak. Search of source blood loss biar tertutup gitu ya. Langsung diatasi. Oke, untuk penetrating abdominal trauma, yang trauma luka tembus, berarti carefully inspect the patient. Anda harus hati-hati periksa pasien dengan menghindari luka yang hilang to avoid missing wounds. Mana lukanya? Kita harus avoid luka tersebut. And carefully examine the patients by paying special attention. Kemudian hati-hati lihat pengkajian pada pasien dengan cermat dan memberikan special attention, perhatian khusus to the body creases. What is body creases? Ayo cari. Biar saya nggak ngomong sendiri, kamu juga ngomong. Body creases. What is that? Lipatan tubuh, Miss. Baru bagus. Karena bisa saja mungkin terjadinya di antara lipatan tubuh. Perineum. Yo, perineum adalah Area di antara otot vagina dan anus yang menghubungkan otot dasar panggul. otot bagian dalam perut ya. And rectum, rectum udah pasti semua tahu di mana dia, rectum. Yeay. Rectum ayo. Coba. Di mana? Bawah usus, Miss. Yes. Rectum. Jadi kita harus melihat yang di bagian perut situ ya, mana tahu ada terjadi luka tembus di situ agar menghindari losing, kehilangan darah, source of blood loss ya, kehilangan darah. Yuk kita lanjut. And then after that ada imaging test. Nah, kalau tadi setelah pakai inspeksi mata, berikutnya pakai alat. Alat itu adalah imaging test yang ada di layar Anda itu. Dimaksudnya yang pertama adalah CT scanning, ada ultrasound, dan ada X-ray. Kenapa pakai CT scanning? Karena able to detect 70% of hollow fishes.
luka berlobang. So people who have negative scan, jadi kalau orang yang memiliki hasilnya scan yang negatif, often observe, sering diobservasi dan diperiksa ulang, recheck, and rechecked jika memburuk, deteriorate. Ini kalau ada kelihatannya hasilnya dicek ulang dengan CT scan, khawatir akan memburuk ya lukanya. Kemudian ada ultrasound. Kenapa kita pakai ultrasound? Can detect fluid, bisa mendetek cairan as blood seperti darah, or gastrointestinal contents yang ada gasnya di bagian rongga perut, in the abdominal cavity. And it is a non-invasive procedure. Dan dia juga merupakan prosedur non-invasive dan aman, tidak berbahaya gitu. X-ray bisa help determine the path, menentukan jalur X-ray itu. Jadi masing-masing alat ini punya maksud ya. Jadi kenapa ibu-ibu itu juga pakainya ultrasound ya, karena ada cairan yang dilihat di situ. Oke, ke X-ray dia menentukan apa? Path of penetrating object. Menentukan jalur objeknya tadi datang dari mana gitu. Dan menemukan locate any foreign matter. Menemukan benda asing in the wound, pada luka, but may not be helpful. Tapi bisa jadi ini tidak bisa membantu ya si X-ray ini. Jika dia terjadi pada luka tumpul. Kan dia si guna X-ray itu untuk melihat dari mana lubangnya, dari arah kemana sampai kemana gitu. Tapi kalau dia terjadi trauma benda tumpul ya tidak bisa dilakukan dengan X-ray, tidak helpful. Jadi ini bisa dilakukan pada yang penetrating, luka tembus X-ray. And then the treatment. Oke, apa yang harus kita lakukan jika terjadi? Yang pertama, abdominal trauma requires urgent medical attention. Jadi harus langsung cepat ditangani. And sometimes hospitalization, sering dirawat inap. The treatment involves stabilizing the person. Treatmentnya adalah membuat si pasien stabil, to ensure the adequate airway. Pastikan apa yang pertama, jalan napasnya lancar. Ya, adequate airway. Terus breathing, bagaimana pola pernafasannya. Sirkulasi, circulations, identify other injury juga, mana tahu ada mengidentifikasi injury yang lain. Oke. After that, bisa jadi dia perlu surgery. Kenapa dia perlu surgery? May need it to repair injured organs, untuk memperbaiki organ yang rusak. Dan surgical exploration, eksplorasi ini adalah eksplorasi bedah gitu katanya. Mungkin dilihat ke sana dan ke sini. Maybe namanya surgical exploration ya, bahasa umumnya. Maybe necessary, bisa jadi penting buat orang with penetrating injury, dengan injury yang apa tadi, penetrating, tembus, and signs of peritonitis of shock, tanda-tanda peritonitis. Nah, pengen nanya lagi di sini. What is peritonitis? Ayo, kasih tahu saya pengen tahu apa itu peritonitis. Peritonitis adalah Peradangan pada peritoneum, Miss. yes, peritoneum itu apa? Kalau misalnya ditanya, what is peritonitis? Peradangan pada peritoneum. Apakah peritoneum itu? Kan nggak semua orang ngerti. Ini maksudnya belajar menyampaikan bahasa yang medis ke orang yang awam. Jadi orang awam paham kamu lagi ngomong apa begitu. Apa peritoneum? Dinding perut, Mas. Dinding perut. Fungsinya apa? Ada yang tahu? What is the functions of peritoneum? To protect, iya nggak? Protect what? Protect. The Untuk organ. menyangga organ, Miss. Di Menyangga. dalam rongga perut. Yes, menyangga. Melindunginya dari infeksi. Yes, very good. Melindungi organ yang ada di dalam dinding peritoneum itu. Nah, selain terjadi peritonitis, dia akan terjadi shock juga. Oke, lanjut. Kemudian akan ada laparotomi. Laparotomi often performed in blunt or abdominal trauma. Dilakukan pada trauma yang tumpul, kata dia. Wait. Oke. Ada yang belum di silent. Laparotomi sering dijadikan pada kondisi blunt, luka tumpul, ya, bukan luka tembus. Oke. It is urgently required, dibutuhkan sangat cepat. Jika abdominal injury causes a large, dia sangat besar ruang lukanya,
dan potentially deadly bleed, pendarahan yang bisa menyebabkan kematian. The main goal of laparotomy, tujuan utama laparotomy is to stop any sources, menyetop sumber apapun dari bleeding, dari pendarahan tersebut, before moving on to the definitive find, sebelum melanjutkan ke penemuan lainnya definitif, and repair any injury that are, dan memperbaiki luka yang ada. Okay, this is, you can see the middle incision, tuh luka di beler di tengah. Ada, oke, massive bleeding in that identify, jadi terjadi pendarahan yang massive itu yang hebat gitu, dan diidentifikasi dengan peritoneal cavity, dan ada clots remove, clots itu penyangganya, from the right upper quadrant. Kok clots itu penyangga? Clots itu sumbatan. Oke, that is laparotomy. Kemudian ada menggunakan CT scan, kata dia tadi kan ada alat-alat untuk melakukan evaluasi pakai CT scan. Nah, what is the function of CT scan? Allow care provider membantu Anda atau teknis kesehatan lainnya use less surgery. Jadi tidak perlu membedel atau membuka luka because they can identify injury, bisa melihat luka tersebut, manage conservatively, bisa dilakukan secara konservatif gitu, and rule out other injury that would need surgery, dan mengesampingkan cedera lain yang memerlukan pembedahan. Jadi untuk menghilangkan pembukaan jaringan gitu CT scan. Oke, gambar seperti ini ya. Tapi saya nggak pernah paham dengan gambar, bingung saya, kecuali X-ray, X-ray apa sih? Tadi yang untuk cairan apa? Ayo inget nggak? Saya tanya. Yang ngecek menggunakan ultrasound, yes. Kalau ultrasound, yes. Kalau ultrasound itu agak gampang mengidentifikasinya. Tapi kalau CT scan saya masih perlu memahami bentuk-bentuk bayangannya. Karena hitam putih begitu sih, guys. Kecuali sering melihat, baru paham. Kalau jarang kayaknya harus terbiasa. So that is gallbladder. Kalau kita melihat gambaran gallbladder, gallbladder itu bentuknya kalau dalam CT scan hanya hitam bulat begitu, stomach. Kan bayangannya seperti itu. Jadi kan hanya bayangan hitam putih. Pankreas, liver. Tapi kalau kita melihat badan tengkorak, apa sih namanya, organ yang bisa terbuka itu kan warnanya bagus, jadi enak dilihat di mata. Oke, lanjut adalah prophylactic dan preventive antibiotics. Nah ini yang saya juga mau tanya. Antibiotics. For injury penetrating abdominal trauma, luka tembus trauma perut, kata dia. Prophylactic, ya, atau disebut dengan profilaksis antibiotik, digunakan untuk preventif. Are often administered, sering diberikan with the goal, dengan tujuan reducing the risk of sepsis. Sepsis. Sepsis merupakan penyebab kematian paling banyak sekarang kayaknya. Karena imun melawan tubuh sendiri. The goal reducing the sepsis and septic complication, komplikasi septic, including termasuk septicemia, abscesses in the abdomen, dan wound infection. Pertanyaan Miss Nika, apa yang dimaksud dengan profilaksis? Kenapa dia pakai profilaksis? Apa itu? Untuk mengurangi resiko infeksi pasca operasi, Miss. Yes. Pasca apa sebelum? Pasca. Bisa nggak dia diberikan sebelum operasi si profilaksis ini? Iya, Miss. Bisa kan? Diberikan di pre. Ya, oke. Jadi tujuannya dia mencegah infeksi saat terjadi insisi pembedahan. Oke. Lanjut. Kemudian ada anestesik emergency for, emergensinya bagaimana jika ada terjadi abdominal? Step by step-nya, pertama, determine quickly the need for laparotomy. Kita harus tentukan secara cepat apakah dibutuhkan laparotomy. Gitu. Kemudian kedua, not to waste time. Jangan buang waktu trying to define, untuk mendefinisikan atau mencari waktu. Bagian mana nih yang terluka? Gitu. Jangan terlalu lama membuang waktu. Karena kan blood loss, sudah hilang darah. Jadi harus cepat.
Dan berikutnya, inspect the abdomen for bruising. Lihat bagian perut, apakah ada yang bruising? Apa itu bruising? Bruising, guys. Memar. Memar. Laceration. Apa itu laceration? Ya, berpikir. Distensi. Ya, apa ini distensi? Kalian. Yuk. Distensi adalah, jangan lupa cari ya. Saya tahu artinya. Apa? Kembung. Gembung. Kembung atau buncit. Yes, situasi yang tidak normal. Situasi yang menyebabkan ukuran perut tidak normal dari biasanya. Ya. Oke. Apa kembung bisa dibahasa Inggrisin? Jadi kalau bisa ditanya, what is the distension? Nanti cara menjawabnya itu, the abnormal situations of the abdomen large from the usual size. Bahasa Inggrisnya kayak gitu. Menjelaskan definisinya, bukan menjelaskan istilahnya ya. Salah satu cara saya ngasih tahu. And then berikutnya adalah careful palpation may reveal tenderness. Palpation apa yang dilakukan dengan palpation itu maksudnya? Kan ada beberapa cara untuk melakukan assessment, auskultasi kan gitu. Palpasi. Coba disebutkan, saya mau dengar. Selain palpasi ada auskultasi, ada satu lagi nggak salah. Perfusion. Oke. Ada lagi nggak? How many way? Ada berapa cara untuk melakukan assessment? Palpasi? 4. Palpasi dilakukan dengan touch ya, dipegang. Oke. And then undertake the rectal examination. Jadi lakukan rectal examination to assess sphincter tone. Nah, untuk menyingkirkan to exclude the presence of pelvic fracture. Jadi karena dekat perut, jadi jangan sampai dia ada terjadi pelvic fracture. Karena kalau pelvic itu kalau nggak salah ada kasus siapa, terus gara-gara dia kena bagian pelviknya hancur lebur, dia bisa menjadi meninggal gitu. Kayak ada kasus yang heboh banget, tapi saya lupa kasus reporter. Or a high prostate atau prostat yang tinggi. Jadi dia mengindikasi adanya terjadi rupture urethra. Jadi di exam lagi bagian abdomen itu ya. Oke, this is only the vocabularies yang Anda pelajari. Mungkin bisa jadi keluar dalam UTS, mesti nggak akan bacain. Anda bisa belajar sendiri nanti atau nanti saya kasih PPT-nya juga boleh. Intinya menghafal atau memorizing the vocabulary in abdominal injury. Ini juga ada, ini supersnya. Oke. Misika will stop share. Everybody turn on kamera. Oh, sayang sekali tidak semuanya sudah deh. Jadi, tadi itu saya sudah memaparkan materi yang berfungsi untuk UAS Anda. Oleh karena itu, pertemuan berikutnya kan sudah 20 ya, Miss Gatri di 21. Berarti ketemu lagi dengan Miss Ike on sesuai jadwal. Hari Rabu di pukul 12.50 dengan materi berikutnya ya, dengan presentasi lagi. Jadi kalau nanti ada bagian presentations, Anda presentasi dulu, saya biarkan. Nanti saya evaluasi, saya cek apakah benar, udah nanti baru kita lakukan pertemuan berikutnya dengan saya yang presentasi. Karena kalau saya presentasi, Anda presentasi, the focus kemana-mana gitu. Nggak satu tujuan. Jadi nanti saya nggak bisa ngasih input, terus saya juga harus preparation kan, mempersiapkan bahan-bahan untuk presentasi. Jadi Anda dapatnya enak, nanti feedbacknya enak, Anda pun memahami materi yang saya kasih pun jadi maksimal, begitu ya. Jadi akan ada banyak waktu, karena teknisnya setelah UTS ini dengan online kan, setelah dosen presentasi, mahasiswa presentasi. Jadi tidak dilakukan dalam satu Zoom, begitu ya Put? Paham ya teknisnya? Berikutnya, Put? Paham. Oke. Miss. Ya. Berarti nanti untuk pertemuan dengan Miss Nike selanjutnya 2 presentasi, Miss. Atau bagaimana? Kemarin dikasih nggak PPT? Kata Miss Gatri, dua kelompok terakhir dengan Miss Nike. Nanti materi untuk artikel 2 itu dengan Miss Gatri gitu, Miss. Jadi presentasi dengan Miss Nike lagi. Tapi materinya dari Miss Gatri kan untuk presentasinya? Materi yang beda lagi, Miss, yang artikel. Iya. Nah, iya. Iya. Oke. Sip.
Ya, nanti saya konfirmasi Miss Gatri lagi ya. Thank you ya Baik, Miss. sudah mengingatkan. Kita ketemu. Oh kalau gitu Anda presentasi hari Rabu gitu. Hari Selasa, Miss. Jadwal kita hari Selasa. Oh berarti ya. Ya. Nanti saya pastikan lagi ya. Miss Gatri masih ngajar dia. Saya belum ketemu. Baik, Miss. Okay everyone, mau bertanya? Ada lagi pertanyaan? Do you have any questions? No, oke. Tidak ada suara berarti no questions ya. Jadi ini saya tutup perkuliahan online hari ini dengan materi abdominal injury. Thank you everybody for coming into my class. I see you on Tuesday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, you, Miss. Yes, you, Miss. you're welcome. See you next week. Terima kasih. See you anytime. Terima kasih banyak, Miss. Sama-sama, Syahid.